Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada pagi hari ini, anak-anak akan belajar tentang materi pendidikan agama Islam elemen fikih. Pada kegiatan hari ini, anak-anak akan mempelajari tentang hukum halal dan haram untuk siswa kelas 6 sekolah dasar semester 1, khususnya untuk yang menggunakan kurikulum Merdeka. Pada pagi hari ini, anak-anak akan belajar tentang materi pendidikan. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, maka anak-anak setelah kegiatan ini peserta didik dapat pertama menjelaskan definisi halal dan haram. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan sebab halal dan haram. Dan yang terakhir, diharapkan peserta didik dapat membuat paparan sederhana serta mampu menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Hukum halal dan haram. Definisi halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau diperbolehkan oleh syariat agama Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sementara haram adalah segala sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan atau juga dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Materi yang kedua adalah tentang dasar hukum halal dan haram. Materi yang kedua adalah tentang dasar hukum halal dan haram. Yang pertama adalah dasar hukumnya dari Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran agama Islam. Segala sesuatu yang dihalalkan dalam Al-Quran pasti halalnya, dan segala sesuatu yang diharamkan di dalam Al-Quran sudah pasti haramnya. Yang pertama adalah dasar hukumnya dari Al-Quran. Sumber hukum yang kedua adalah hadis. Hadis atau disebut juga sunnah berfungsi menjelaskan hal-hal yang dimaksudkan oleh Al-Quran, menerangkan hukum yang tidak secara jelas tertulis di dalam Al-Quran, dan juga hadis akan merinci hal-hal yang dinyatakan secara umum di dalam Al-Quran. Sumber hukum yang kedua adalah hadis. Hadis atau sumber hukum yang ketiga adalah ijtihad. Secara umum, yang dimaksud dengan ijtihad adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum syariat. Sumber hukum yang ketiga adalah ijtihad. Secara umum, yang dimaksud dengan ijtihad adalah sebab-sebab halal dan haram. Sebab-sebab halal dan haram. Sebab-sebab halal dan haram. Sebab-sebab halal dan haram. Sebab-sebab halal dan haram.
Halal dan haram bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama dari zatnya, kemudian sifatnya atau dalam proses pengerjaannya. Halal dan haram bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama dari zatnya, kemudian sifatnya atau dalam proses pengerjaannya. Dalam zat asal, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya seperti bangkai, darah, atau babi. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 137 misalnya, benda apapun yang dicampuri atau tercampur dengan zat dari babi, maka benda tersebut haram dimakan, diminum, ataupun dipakai oleh umat Islam. Yang kedua adalah dari sifat asalnya. Perbuatan atau sikap yang sifatnya buruk seperti mencuri, menipu, judi, syirik, dan lain-lain diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dengan niat, cara, dan hasil yang sebagus apapun, tetaplah hukumnya haram. Misalnya, uang yang diperoleh dengan cara mencuri atau korupsi tetap dihukumi haram meskipun diniatkan uang tersebut untuk membangun masjid. Yang ketiga adalah dari prosesnya. Halal atau haramnya sesuatu juga disebabkan karena prosesnya, baik itu proses pembuatan, proses pengerjaan, proses mendapatkannya. Misalnya, semua barang jika berasal dari babi, walaupun diolah dengan cara sebaik apapun, tetap dihukumi haram. Yang ketiga adalah dari prosesnya. Materi yang ketiga adalah tentang penerapan hukum halal dan haram. Materi yang ketiga adalah tentang penerapan hukum halal dan haram. Materi yang ketiga adalah tentang penerapan hukum halal dan haram. Di dalam menerapkan hukum halal dan haram, salah satu yang dilakukan adalah dalam sikap. Caranya yaitu membiasakan menerapkan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara membiasakan hal-hal yang baik dan mendasarkan semuanya atas nilai ibadah, dengan meyakini dan mengakui bahwa apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan adalah semata-mata untuk kemaslahatan seluruh makhluk. Penerapan hukum halal dan haram yang kedua adalah dalam hal makanan atau konsumsi. Untuk menjamin semua produk benar-benar halal, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJHI. Mengkonsumsi dan menggunakan barang yang halal dan meninggalkan yang haram hukumnya wajib. Abu Bakar radhiyallahu an mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka kembali mereka neraka adalah tempat terbaiknya." Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan share.